Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Mergiono, kelas TI 23C5. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban untuk UTS mata kuliah basis data. Nomor 1. Apa itu DBMS? Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, mengelola, dan memperbarui data dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Ini menyediakan antarmuka, antar pengguna, aplikasi, dan basis data yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan query dan memperoleh informasi yang diperlukan dari basis data. Lanjut nomor 2. Apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data terjadi ketika data yang sama disimpan berulang kali dalam basis data. Hal ini dapat terjadi karena duplikasi data dalam tabel yang berbeda atau karena data yang sama disimpan dalam satu tabel secara berulang. Redundansi data dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan potensi kesulitan dalam menjaga konsistensi data. Oke, nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas adalah objek atau sesuatu yang dapat dibedakan dan diidentifikasi dalam basis data. Entitas dapat berupa objek fisik seperti manusia, tempat, atau objek abstrak seperti konsep atau peristiwa. Dalam konteks basis data, entitas direpresentasikan sebagai tabel dan setiap baris dalam tabel mewakili satu entitas. Oke, nomor 4. Apa itu composite key? Composite key adalah kunci primer yang terdiri dari 2 atau lebih kolom dalam sebuah tabel. Kunci primer digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Dengan menggunakan kombinasi kolom sebagai kunci primer, kita dapat memastikan bahwa tidak ada duplikasi data yang diperbolehkan dalam tabel. Oke, lanjut nomor 5. Apa kegunaan index key? Index key digunakan untuk mempercepat proses pencarian data dalam sebuah basis data. Ketika indeks dibuat pada sebuah kolom, sebuah struktur data tambahan dibangun yang menyimpan informasi tentang lokasi data tertentu dalam tabel. Ini memungkinkan basis data untuk menemukan data dengan cepat tanpa harus melakukan pencarian baris per baris. Oke, nomor 6. Ada berapa jenis arsitektur basis data? Sebutkan. Terdapat beberapa jenis arsitektur basis data, termasuk arsitektur terpusat atau sentralis arsitektur, kemudian ada arsitektur terdistribusi atau distribute arsitektur, kemudian ada arsitektur terdistribusi terkonsentrasi atau replicated arsitektur, kemudian yang terakhir arsitektur terdistribusi dengan akses terdistribusi atau partitionate arsitektur. Nomor 7. Apa saja level basis data? Level basis data terdiri dari 3 tingkatan, yaitu level konseptual adalah menyajikan pandangan abstrak tentang struktur dan konten basis data. Kemudian level logikal atau menyajikan cara pandang yang lebih rinci
tentang bagaimana data disimpan dan diorganisir dalam basis data. Kemudian level fisik atau menyajikan detail fisik tentang bagaimana data sebenarnya disimpan dalam penyimpanan fisik seperti hard disk. Oke, lanjut nomor 8. Apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki menggunakan struktur pohon sederhana di mana setiap entitas memiliki satu entitas induk. Sedangkan basis data jaringan menggunakan struktur yang lebih kompleks dengan hubungan yang lebih fleksibel di mana setiap entitas dapat memiliki lebih dari satu entitas induk. Nomor 9. Apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database adalah jenis basis data yang menggunakan tabel untuk menyimpan data dan menggambarkan hubungan antara tabel dengan menggunakan kunci asing. Sedangkan entity relationship adalah model data yang menggambarkan entitas dan hubungan antara entitas-entitas tersebut dan digunakan sebagai dasar untuk merancang basis data. Oke, nomor terakhir atau nomor 10. Apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa query yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. SQL sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi kompleks dan integritas data yang tinggi. Sedangkan NoSQL adalah pendekatan yang tidak mengikuti struktur relasional tradisional dan dirancang untuk mengatasi skala dan fleksibilitas yang lebih besar. Contoh basis data berbasis NoSQL adalah MongoDB untuk basis data dokumen dan Cassandra untuk basis data kolom. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.